Ya, terima kasih Maria. Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini berhasil ditutup di zona hijau dengan penguatan 0,87% di level psikologis 6.928,33. Adapun indeks sektoral penopang IHSG ini yang terkuat adalah energi 6,88% di 1.472,86. Begitu juga di perindustrian, kesehatan, bahan baku, finansial, teknologi, properti dan real estate. Tapi sementara di infrastruktur, konsumer primer dan transportasi serta logistik harus tertekan berada di zona merah. Dan yang cukup tertekan adalah ini konsumer primer di 1,03% dan transportasi serta logistik di 1,31%. Iya, net foreign buy pada hari ini cukup fantastis di angka 1,8 triliun rupiah. Namun pemirsa, di tengah IHSG yang berhasil ditutup menguat, ada saham atau bursa saham Asia justru kompak anjlok. Dan amblesnya bursa saham di Asia ini dipicu karena adanya kekhawatiran perang di Rusia dan juga Ukraina ini semakin membesar usai Rusia menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir milik Ukraina. Sejumlah sentimen tentunya turut menggerakkan bursa saham kita pada hari ini, dan yang masih dekat adalah seputar perang Rusia dan Ukraina. Sejumlah sanksi yang dijatuhkan ke Rusia mulai dirasakan di beberapa negara. Di Jerman misalnya pemirsa terkena dampak kenaikan harga energi, di mana hal ini akan memperlambat pemulihan ekonomi di Jerman. Gas adalah sumber energi utama bagi Jerman, di mana gas Rusia mendominasi 55% impor Jerman. Kalau Jerman memang harus mengurangi impor energi khususnya gas, tata energi di negara tersebut harus ditata ulang. Jerman juga mengumumkan siap membuat cadangan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listriknya dan juga nuklir. Pemerintah Jerman juga menjanjikan dukungan untuk bisnis yang dirugikan akibat krisis antara Rusia dan Ukraina. Sementara Inggris juga geram terhadap Rusia pasca serangan militer Rusia yang menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhzhia di Ukraina yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di benua Eropa. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Vladimir Putin membahayakan seluruh Eropa. Kini kita ke sektor selanjutnya pemirsa. Dan pada perdagangan hari ini di 4 Maret 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, minyak mentah dunia masih rally, dan ini harga minyak mentah jenis WTI ini di 108,31 per US dollar Amerika per barel, dan ini masih rally tentunya. Kita ke jenis Brent. Brent juga di atas 110, yakni 110,89 US dollar per barel. Dan pemirsa, tentunya ini paling angka tertinggi sejak September 2008, dan sanksi yang diberikan negara-negara barat kepada Rusia memang tak menyasar ekspor energi Rusia. Namun beberapa importer tetap menghindari pembelian minyak mentah Rusia karena sanksi keuangan yang diberikan ke negara tersebut. Situasi ini seraya membuat investor cemas akan terjadinya disrupsi pasokan energi dunia, mengingat Rusia adalah salah satu pemasok minyak terbesar di dunia, sekitar 10% pasokan minyak global. Dan komoditas lain yang menguat harganya adalah batu bara. Kemarin juga sempat di angka $400 Amerika per ton, dan hari ini sedikit terkoreksi menjadi 370 per US dollar per ton. Ini terkoreksi tapi tentunya masih mahal ya pemirsa. Ini harganya batu bara ini dipicu oleh kekhawatiran adanya gangguan pasokan si batu bara. Rusia adalah negara yang cadangan energi yang berlimpah di mata dunia, mulai dari minyak, gas, dan juga batu bara. Terpantau untuk harga batu bara, acuan trading economics ini juga tadi saya katakan mengalami sedikit pelemahan dari kemarin yang 400 yang betul-betul tinggi memecahkan rekor, tembus ke 400, hari ini agak terkoreksi sedikit tapi tetap harganya masih tinggi. Baik, kita selanjutnya kita lihat ke ini saham-saham emiten batu bara dan juga tambang di sini. Di sini kompak berada di zona hijau, tapi saya akan fokuskan ke Adaro Energi yang betul-betul angkanya sangat meningkat signifikan di 16,48%, berada di level 3040. Dan ini Adaro Energi kenapa sangat tinggi kenaikannya adalah karena saham yang menjadi perhatian pelaku pasar hari ini, Adaro Energi, karena betul-betul terbangnya di angka 3040.
karena mencatatkan laba kotor dan laba inti senilai masing-masing 1,77 miliar dolar Amerika Serikat dan 1,2 miliar US dollar sepanjang 2021. Nilai laba kotor dan inti Adaro Energi tercatat tumbuh masing-masing 207 dan 210% secara tahunan. Iya, itu tadi pemirsa sejumlah sentimen penggerak IHSG kita hari ini. Kita kembali ke Maria. Silakan.